Ada 138 negara yang mengakui negara Palestina per Oktober 2023 dari 193 negara anggota PBB. Namun beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Indonesia salah satu negara yang mengakui Palestina, seperti halnya India. Cuman yang bikin malu adalah India, Perdana Menterinya pada tahun 1960, Jawaharlal Nehru, mengunjungi Gaza. Di tahun 1960 jalur Gaza masih dikuasai Mesir. Perdana Menteri India berikutnya datang ke Palestina adalah Narendra Modi. Dia mengunjungi Ramallah di tahun 2018. Tentunya secara teknis Palestina sudah negara di tahun 2018 ketika Modi ke sana. Indonesia pemimpinnya belum pernah ada yang menginjakkan kakinya di tanah Palestina, apalagi sejak tanggal 15 November 1988 ketika Dewan Nasional Palestina, Badan Legislatif Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, bertemu di Aljazair untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan memproklamasikan negara Palestina merdeka di Yerusalem, tepi barat dan jalur Gaza. Pemimpin Indonesia tertinggi belum pernah ke Palestina, sehingga kita meragukan apa benar Indonesia ini mendukung Palestina. Apa cuman lip service saja agar rakyat senang? Kembali kita ke pertanyaan, apa ibu kota negara Palestina? Maka ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan inilah sumber masalah di mana Israel juga ingin ibu kotanya Yerusalem. Sekarang pusat administratif adalah di Tel Aviv, namun Yerusalem adalah keinginan Israel untuk jadi ibu kota, sama dengan Palestina. Israel dan Palestina keduanya ingin mengendalikan kota suci tersebut. Pertanyaan berikutnya, mengapa keduanya ingin Yerusalem jadi ibu kota negara mereka? Jawabannya adalah Yerusalem Timur. Sisi timur kota Yerusalem di mana ada tembok suci bagi kaum Yahudi, dan di tempat yang sama bagi umat Islam, tempat tersebut merupakan tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Disinilah perebutan karena kedua belah pihak memperebutkan tempat yang sama. Lokasinya ada di satu kompleks, di satu klaster. Saat ini Jordan adalah kustodian atau pemelihara Masjid Al-Aqsa, namun Israel yang mengendalikan akses masuk menuju compound atau klaster tersebut. Hal inilah yang memperumit hubungan umat Muslim dan Yahudi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang memerintah wilayah Palestina? Kita coba sederhanakan pertanyaan yang rumit tentang hubungan Israel-Palestina. Israel mengumumkan kemerdekaan pada tahun 1948. Itulah negara Yahudi tercipta akhirnya. Dilanjutkan perang selama setahun melawan 5 negara Arab yang dimenangkan pihak Israel, yang kemudian memberangus 500 desa Palestina dan warganya diusir besar-besaran. Sebagian sampai melarikan ke luar negeri menjadi diaspora Palestina. Peristiwa malapetaka warga Palestina itu dikenal dengan nama Nakba. Waktu itu warga Palestina diusir tanpa tahu kemana mereka harus pergi. Para diaspora Palestina yang berada di luar Palestina membuat partai pergerakan politik bernama Fatah yang didirikan di Kuwait pada tahun 1959. Salah satu founder dari partai Fatah adalah Yasser Arafat. Kemudian muncul PLO, Palestine Liberation Organization. PLO adalah umbrella group di atas Fatah. Didirikan tahun 1964 di Kairo, Mesir. Tujuannya hanya satu, memerdekakan Palestina dan mengambil balik hak tanah leluhur mereka seluruhnya. Selama 3 dekade, suara Palestina terwakili oleh PLO. Kemudian lahirlah Oslo Accord atau Perjanjian Oslo, perjanjian perdamaian Palestina-Israel di tahun 1990, yang dari pihak Palestina diwakili oleh Yasser Arafat sebagai pemimpin PLO, di pihak Israel diwakili oleh Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel kala itu. Oslo Accord diinisiasi oleh Bill Clinton, yang mana 3 tahun kemudian Bill Clinton dilantik menjadi Presiden Amerika ke-42 karena prestasinya membuat perjanjian perdamaian Israel-Palestina. Gubernur muda Arkansas berprestasi kelas dunia. Begitu dong pemimpin negara muda berprestasi, nggak pakai kekuatan orang tua dan bantuan paman. Wes, jangan dibawa kemana-mana pikirannya ya. Kita lanjut. Harusnya perjanjian Oslo adalah game changing untuk perdamaian jangka panjang di Palestina. Solusi 2 negara, Israel dan Palestina, di mana secara administratif Israel diwakili oleh pemerintah dan Palestina diwakili oleh badan bernama Palestinian Authority. Para pihak seharusnya bersepakat, namun hal itu tidak pernah terjadi untuk mendapatkan satu kesepakatan. Perjanjian damai Oslo terancam bubar. Lalu muncullah pemberontakan di awalnya di tahun 2000, seperti misalnya Palestina protes atas apa yang dikerjakan Israel yang terus menggusur wilayah perumahan Palestina, di mana mereka Palestina kemudian menyebut sebagai intifada kedua gerakan pemberontakan tersebut. Mengapa kedua? Karena yang pertama disebut intifada pertama adalah di tahun 1987. Puncak perlawanan tersebut adalah PLO menyatakan kemerdekaan Palestina di tahun 1988. Intifada kedua ini puncaknya di tahun 2000. Penyebabnya adalah Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel waktu itu, yang mana Ariel Sharon mendatangi Masjid Al-Aqsa selama 45 menit, yang
yang menimbulkan kemarahan warga Palestina, yaitu Yahudi masuk masjid. Terjadi baku tembak dan saling serang yang menewaskan 1.000 warga Israel dan 3.200 warga Palestina. Peristiwa Intifada kedua adalah puncak bubarnya perdamaian Oslo, tentunya menggeser tujuan utama dari perdamaian menjadi pertahanan dan keamanan masing-masing negara. Di tahun 2004, Yasser Arafat meninggal, yang kemudian Palestina dipimpin oleh Mahmud Abbas yang hingga saat ini masih jadi presiden Palestina. Apa yang terjadi pada pemilihan umum di tahun 2006? Ini penting. Inilah masa yang membuat Palestina terbelah jadi dua, yaitu West Bank tepi barat dikuasai oleh PA Palestinian Authority, Gaza Strip dikuasai Hamas karena Hamas menang pemilu di Gaza. Hamas artinya Islamic Resistance Movement atau gerakan perlawanan Islam terhadap Israel, adalah partai politik yang memiliki sayap militer Al-Qassam. Hamas sendiri dibentuk tahun 1987 di mana intifada pertama yang membentuknya adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai penggerak utamanya. Berbeda dengan PA, maka Hamas tidak mengakui keberadaan negara Israel. Hamas menentang perjanjian Oslo. Ada sebuah fakta di mana di awal tahun 1987 Hamas didukung oleh Israel dengan tujuan melemahkan PLO dan mengurangi kekuasaan PA Palestinian Authority. Menangnya Hamas di Gaza di tahun 2006 sesungguhnya ada campur tangan Israel yang besar. Kemudian PA mengajak kerjasama namun ditolak oleh Hamas, sehingga keributan antar keduanya menyebabkan tewas warga Palestina puluhan orang yang akhirnya mulai saat itu Palestina terbagi dua wilayah. Gaza di bawah Hamas, West Bank dikendalikan PA. Jadilah Palestina sebuah negara dengan dua pemerintahan. Sehubungan dengan dua kekuatan tersebut, banyak negara tidak mengakui Hamas sebagai pemerintahan Palestina. Status Hamas adalah pemberontak teroris. Jadi ketika bicara Palestina, semua negara berbicara ke PA, ke Mahmud Abbas, yang artinya warga Gaza tidak punya perwakilan internasional. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah penduduk Palestina? 5,3 juta jiwa. 3,1 juta di wilayah tepi barat West Bank, yang 2,2 juta jiwa tinggal di Gaza. Diaspora Palestina di luar wilayah Palestina ada 6 juta jiwa. Pertanyaan terakhir, apa yang warga Palestina inginkan? Mereka ingin kebebasan dan kedaulatan atas wilayah mereka. Artinya apa? Selama ini warga Palestina dijajah kebebasannya oleh Israel sebagai pencaplok dan perampok harta warga Palestina. Semuanya di Palestina dikendalikan Israel. Ekonomi seperti pangan, BBM, kesehatan, air, listrik, semua dikendalikan oleh Israel. Bahkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dikendalikan Israel. Saat ini perang terjadi di Gaza. Israel terus menyerang dengan tujuan akan menghancurkan Hamas. Ribuan anak dan wanita terjepit bahkan meninggal di tengahnya. Sahabat, semoga informasi ini bermanfaat menjawab banyak pertanyaan tentang Palestina. Peace.